warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rahayu. NIM saya A2411818072. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu peristiwa tentang teori paralel universi. Nah, jadi dasar dari teori paralel universi adalah ketidakterbatasan jagat raya yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya alam semesta lain. Salah satu peristiwa dalam teori paralel universi yaitu salah satunya Schrödinger cat. Eksperimen ini yaitu kucing ini ditempatkan di dalam kotak baja tertutup yang dilengkapi dengan perangkat mematikan yang terlindungi dari kemungkinan campur tangan dari si kucing. Nah, perangkat mematikan ini terdiri dari alat pengukur radiasi Geiger counter yang mana zat radioaktif ini ditempatkan padanya. Zat radioaktif ini mempunyai kemungkinan 50-50 untuk meluruh dan tidak meluruh dalam waktu 1 jam. Nah, ketika zat radioaktif ini meluruh, Geiger counter akan mengaktifkan relay atau semacam saklar yang akan melepaskan palu yang akan memecahkan tabung berisi asam sianida yang akan membunuh si kucing di dalam kotak. Membiarkan sistem ini selama 1 jam, kita dapat mengatakan kucing dalam kotak hidup jika zat radioaktif ini tidak meluruh. Dan jika zat radioaktif ini meluruh, maka kita dapat mengatakan bahwa kucing di dalam itu akan mati. Dengan kata lain, kucing di dalam kotak itu berada dalam 2 keadaan sekaligus, yaitu mati dan hidup. Nah, jika sistem ini dikaitkan dengan interferensi Copenhagen, bisa dikatakan bahwa kucing dalam keadaan hidup dan mati sampai dilakukannya observasi atau pengukuran untuk membuka kotak yang menyebabkan runtuhnya salah satu keadaan. Nah, yaitu kucing yang hidup atau kucing yang mati. Tentunya sangat bertentangan dengan akal sehat bahwa ada kucing yang hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan, karena tidak pernah kita temui dalam realita. Inilah yang coba ditunjukkan oleh Schrödinger, bahwa konsep interferensi Copenhagen itu begitu konyol karena tidak berdasarkan realita. Nah, sama halnya dengan teori paralel universi, itu kan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam alam semesta. Nah, jadi kayak nggak mungkin gitu terjadi 2 kemungkinan. Jika misalnya kucing itu hidup dalam kotak itu, apakah di dalam kotak itu akan adanya tumbuh spesies baru? Seperti itu. Seperti halnya pohon yang sudah tumbang, maka akan tumbuh spesies baru. Hubungannya antara percobaan kucing Schrödinger dengan interpretasi Copenhagen yaitu terletak pada alasan mengapa Schrödinger ini melakukan eksperimen dengan menggunakan atau melibatkan seekor kucing. Nah, jadi dalam interpretasi Copenhagen ini, realitanya itu dipandang muncul hanya sebagai akibat dari dilakukannya observasi atau pengukuran itu. Selama observasi belum dilakukan, suatu materi akan dalam kondisi superposisi. Nah, suatu kondisi kombinasi atas lebih dari satu keadaan. Nah, misalnya elektron yang dalam keadaan superposisi ini dapat bersifat gelombang dan materi. Nah, jadi jika observasi dilakukan terhadap elektron tersebut, keadaan superposisi ini akan runtuh dan elektron hanya akan bersifat gelombang atau materi. Nah, jadi superposisi kuantum adalah suatu fenomena di dalam fisika kuantum yang mendeskripsikan terjadinya 2 atau lebih dari beberapa kombinasi keadaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, sebagai contoh lampu, di mana lampu yang diibaratkan sebagai elektron. Dalam waktu yang sama, lampu itu bisa hidup dan bisa juga dalam keadaan mati. Contoh lain dalam kuantum adalah cahaya. Nah, cahaya yang dapat bersifat sekaligus 2, yaitu gelombang dan partikel dalam waktu